Inilah Nabi yang telah dibunuh berkali-kali tetapi tetap masih hidup, walaupun dibunuh dengan cara yang brutal dan kejam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga hari ini penuh berkah dan kebahagiaan untuk kalian. Terima kasih sudah hadir di video ini. Sebelum kita mulai, saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan rezeki yang melimpah. Yuk kita sama-sama belajar dan berbagi inspirasi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar kita terus berbagi kebaikan dan inspirasi setiap harinya. Jadi, langsung saja kita ke ceritanya. Nabi Jarjis adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah kepada kaumnya untuk menyebarkan ajaran tauhid, yaitu menyembah Allah yang Maha Esa. Beliau hidup pada masa Raja Dados, seorang penguasa yang terkenal kejam dan zalim. Raja Dados memerintah dengan tangan besi dan ia memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala-berhala yang didirikan di berbagai tempat di kerajaan. Ketika Allah mengutus Nabi Jarjis untuk menyampaikan risalahnya, tantangan besar sudah menantinya. Nabi Jarjis yang berasal dari keluarga yang saleh dan taat beribadah. Sejak kecil, beliau dikenal sebagai anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Beliau banyak belajar tentang ajaran tauhid dari para nabi sebelumnya yang memiliki pengetahuan yang luas tentang agama. Ketika diangkat menjadi nabi, Nabi Jarjis memiliki tanggung jawab besar untuk mengajak kaumnya kembali kepada jalan yang benar. Beliau menyadari bahwa tugas ini tidaklah mudah, terutama karena pengaruh Raja Dados yang sangat kuat. Raja Dados adalah seorang penyembah berhala yang fanatik. Ia tidak hanya menyembah patung-patung yang dibuatnya, tetapi juga memaksa seluruh rakyatnya untuk melakukan hal yang sama. Siapapun yang menolak menyembah berhala akan dihukum dengan sangat kejam. Dalam situasi seperti ini, Nabi Jarjis mulai menyebarkan ajaran tauhid secara diam-diam kepada orang-orang yang ia percayai. Beliau mengajak mereka untuk berpikir tentang kekuasaan Allah yang menciptakan langit dan bumi, serta mengajak mereka untuk meninggalkan berhala-berhala yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Namun, ajakan Nabi Jarjis ini segera tercium oleh para pengikut setia Raja Dados. Mereka melaporkan tindakan Nabi Jarjis kepada Raja dan Raja Dados sangat murka. Ia merasa terancam oleh ajaran yang dibawa oleh Nabi Jarjis, karena ajaran tersebut menentang langsung otoritas dan kekuasaan yang ia bangun berdasarkan penyembahan berhala. Raja Dados lalu memerintahkan untuk menangkap Nabi Jarjis dan membawanya ke hadapannya. Saat dibawa menghadap raja, Nabi Jarjis tidak menunjukkan rasa takut. Beliau dengan tenang dan dengan tegas menyampaikan risalah Allah kepada Raja Dados. Beliau menjelaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, dan berhala-berhala yang disembah oleh raja dan kaumnya hanyalah benda mati yang tidak memiliki kekuatan. Nabi Jarjis juga mengingatkan raja tentang akhirat dan azab yang akan menimpanya jika ia terus-menerus menyembah berhala. Namun, bukannya mendengarkan dan merenungi nasihat Nabi Jarjis, Raja Dados justru semakin marah. Ia merasa dipermalukan di hadapan para pengikutnya. Dengan nada yang penuh amarah, ia memerintahkan para pengawalnya untuk menghukum Nabi Jarjis dengan keras, agar menjadi pelajaran bagi siapa saja yang berani menentang perintahnya. Raja Dados berusaha menakut-nakuti Nabi Jarjis dengan berbagai macam ancaman. Tetapi, Nabi Jarjis tetap tegar dan tidak mundur dari keyakinannya. Nabi Jarjis menyadari bahwa misi yang diembannya adalah perintah langsung dari Allah, dan beliau siap menghadapi segala risiko, termasuk penganiayaan dan kematian. Beliau tetap teguh pada pendiriannya dan terus mengajak Raja Dados serta kaumnya untuk bertobat dan kembali ke jalan Allah. Kisah ini menjadi awal dari perjuangan Nabi Jarjis dalam menyampaikan risalah tauhid, meskipun harus menghadapi ancaman penguasa zalim yang berusaha menentang ajaran Allah. Setelah pertemuan pertama dengan Raja Dados, Nabi Jarjis menyadari bahwa tantangan yang dihadapinya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Raja Dados tidak hanya menolak ajaran tauhid, tetapi juga memerintahkan seluruh pasukannya untuk mencari dan menangkap para pengikut Nabi Jarjis. Beliau dihadapkan pada situasi yang sulit. Bagaimana cara menyampaikan ajaran kebenaran tanpa membahayakan orang-orang yang mulai percaya kepada Allah.
Raja Dados dengan kekuasaannya segera mengadakan pertemuan besar di istana. Ia mengumpulkan semua pemuka agama berhala dan para penasihatnya. Dengan penuh amarah, ia mengumumkan bahwa ada seseorang yang berani menentang perintahnya dan mengajak rakyat untuk meninggalkan penyembahan berhala. Ia menegaskan bahwa siapapun yang mendukung ajaran Nabi Jarjis akan dianggap sebagai pengkhianat dan akan dihukum mati. Meskipun ancaman ini, banyak orang menjadi takut dan ragu untuk mendengarkan ajaran Nabi Jarjis. Meskipun hati kecil mereka menyadari kebenaran yang disampaikan. Raja Dados juga memerintahkan agar semua rakyat kembali menyembah berhala dengan lebih giat. Ia mengadakan berbagai upacara persembahan besar-besaran untuk menunjukkan kekuatan dan pengaruhnya. Di setiap sudut kota, patung-patung berhala dipajang dan rakyat dipaksa untuk memberikan persembahan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan pengaruh ajaran Nabi Jarjis yang dianggapnya bisa meruntuhkan kekuasaannya. Di tengah situasi yang semakin genting, Nabi Jarjis tidak menyerah. Beliau terus berusaha menyebarkan ajaran Allah kepada orang-orang yang masih mau mendengarkan. Meskipun banyak yang takut, ada juga beberapa orang yang secara diam-diam mendatangi Nabi Jarjis untuk belajar lebih banyak tentang ajaran Tauhid. Mereka yang memiliki keberanian dan keimanan yang kuat berusaha menyembunyikan pertemuan mereka dari pengawasan pengasukan raja. Namun, segala usaha ini tidak lepas dari pengawasan para pengikut setia Raja Dados. Salah satu pemuka agama berhala yang sangat berpengaruh dengan lisiknya menyusup ke dalam kelompok pengikut Nabi Jarjis. Ia berpura-pura tertarik pada ajaran yang disampaikan Nabi Jarjis, tetapi sebenarnya ia mengumpulkan informasi untuk disampaikan kepada Raja Dados. Dengan cara ini, lokasi pertemuan rahasia Nabi Jarjis seringkali diketahui, dan para pengikut beliau banyak yang ditangkap dan disiksa. Meskipun demikian, Nabi Jarjis tetap teguh dalam perjuangannya. Beliau tidak gentar dengan segala ancaman dan tekanan yang diberikan Raja Dados. Setiap kali beliau dibawa menghadap raja, beliau dengan tegas menyampaikan pesan Allah. Nabi Jarjis mengingatkan raja bahwa kekuasaan dan kekayaan ini hanyalah sementara, dan akan datang saatnya ketika semua manusia termasuk raja akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Raja Dados yang merasa kekuasaannya mulai terancam tidak mau mendengar kata-kata Nabi Jarjis. Ia bahkan menganggap Nabi Jarjis sebagai ancaman yang harus segera disingkirkan. Dengan kemarahan yang memuncak, raja memerintahkan untuk menangkap Nabi Jarjis dan menyiksanya dengan kejam. Berbagai bentuk siksaan dilakukan, mulai dari cambukan hingga dirantai dan dipenjara. Namun, Nabi Jarjis tetap sabar dan ikhlas menerima segala penderitaan ini sebagai bagian dari tugas mulianya. Di tengah penderitaan yang dialaminya, Nabi Jarjis terus berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan. Beliau yakin bahwa segala ujian ini adalah bagian dari rencana Allah, dan beliau tidak akan pernah kehilangan harapan. Dalam kondisi yang sangat sulit ini, teguhan iman Nabi Jarjis menjadi inspirasi bagi para pengikutnya yang masih bertahan. Meskipun harus bersembunyi dan menghindari kejaran pasukan raja, mereka tetap berusaha mengikuti ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Jarjis. Keteguhan iman dan keberanian Nabi Jarjis dalam menghadapi Raja Dados semakin mengundang perhatian kaumnya. Meskipun ancaman dan penyiksaan dari raja terus berlanjut, kabar tentang keberanian Nabi Jarjis dan menyampaikan ajaran Tauhid mulai menyebar luas. Banyak orang yang diam-diam mulai meragukan kekuasaan berhala yang disembah mereka selama ini. Dalam situasi ini, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Jarjis untuk memperkuat dakwahnya dan menunjukkan kekuasaannya yang nyata. Salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Jarjis adalah kemampuan untuk menghidupkan kembali seekor sapi yang telah disembelih. Mukjizat ini terjadi ketika Nabi Jarjis dibawa ke hadapan Raja Dados dan ditantang untuk menunjukkan bukti kekuasaan Allah. Dengan penuh keyakinan, Nabi Jarjis memohon kepada Allah agar menunjukkan kebesarannya di hadapan raja dan para pengikutnya yang masih ragu. Nabi Jarjis meminta agar seekor sapi disembelih di hadapannya. Setelah sapi tersebut mati, Nabi Jarjis berdoa kepada Allah, dan dengan izinnya, sapi yang telah mati itu hidup kembali. Semua yang hadir menyaksikan kejadian ini terkejut dan kagum.
Mukjizat ini menunjukkan bahwa Allah bukan berhala-berhala yang disembah Raja Dados, adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu menghidupkan dan mematikan makhluknya. Namun, meskipun telah menyaksikan mukjizat yang begitu jelas, Raja Dados dan sebagian besar kaumnya tetap bersikeras menolak ajaran Nabi Jarjis. Raja Dados merasa semakin terpojok, mencari-cari alasan untuk menolak kebenaran tersebut. Ia menuduh Nabi Jarjis menggunakan sihir untuk menipu rakyatnya dan memerintahkan agar Nabi Jarjis dipenjara. Mukjizat yang seharusnya membuka hati, mereka justru dijadikan alasan untuk semakin menekan dan menyiksa Nabi Jarjis. Di penjara, Nabi Jarjis tetap tegar dan tidak pernah berhenti berdakwah. Beliau menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk menyampaikan ajaran Allah kepada siapa saja yang bersedia mendengarkan. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Jarjis tidak hanya berupa kemampuan menghidupkan kembali makhluk yang mati, tetapi juga kesabaran dan ketabahan luar biasa dalam menghadapi siksaan. Setiap kali Nabi Jarjis disiksa, beliau selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah, dan Allah selalu menguatkan hatinya. Mukjizat lainnya adalah ketika Nabi Jarjis beberapa kali dibunuh oleh Raja Dados, namun Allah menghidupkannya kembali. Raja Dados memerintahkan agar Nabi Jarjis dihukum mati dengan